الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Darut Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini Allah taala terima ibadah puasa kita. Allah terima ibadah qiyamul Ramadan kita. Allah maksimalkan Ramadan kita sehingga insyaallah Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan yang lalu. Dan dengan Ramadan ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tema pada malam hari ini adalah tujuan diciptakan manusia. Maka kalau seandainya kita kembali kepada tema ini, tujuannya adalah mari kita kembali menyadari apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah taala. Maka dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah taala telah jelas memberitahu kepada kita tujuan hidup di dunia ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin. Kenapa jin didahulukan? Dalam tafsir Al-Wasit dikatakan Syekh Said At-Tantawi, beliau merupakan Grand Syekh Al-Azhar, guru kami. Ketika itu kami masih ikut talaqih beliau di asrama mahasiswa Al-Azhar asing. Beliau memberi kepada kami kenapa diawali dengan jin. Karena memang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah jin. Maka dalam surat Al-Baqarah dikatakan ketika Allah menciptakan manusia, malaikat itu agak sedikit mempertanyakan, kenapa menciptakan manusia? Padahal ciptaan yang dulu itu telah yasfikud dima, yaitu telah menumpahkan darah, saling memusuhi dan sebagainya. Dan kemudian jin ini adalah makhluk Allah dari kata janna ya jinnu, janna ya junnu, kemudian menjadi jannah, makhluknya Allah yang tidak bisa kita lihat. Dan salah satu pemimpin jin yang jahat yang kemudian hendak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang namanya syaitana atau syaitan. Maka jin yang menjauhkan kita dari Allah namanya syaitan. Dari kata syaitana yaitu ba'uda, menjauhkan. Dan tidak hanya jin saja yang menjauhkan daripada Allah Ta'ala, tapi juga manusia. Sehingga dikatakan min syayatinil insi wal jin, dari syaitan-syaitan yang itu berupa jin. Kenapa jin? Karena memang kebanyakan jin, wal ins, dan juga manusia. Dan dalam surat An-Nas kita disuruh oleh Allah meminta perlindungan min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan Allah berfirman di surat Az-Zariyat, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan kita hidup tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ini berbedanya dengan malaikat. Malaikat wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, memuji Allah, menyucikan Allah, tapi tidak diberikan oleh Allah yang namanya nafsu. Ada sebuah kisah dalam Qasasul Quran
namanya malaikat Harut wa Marut. Malaikat ini Allah coba dengan memberikan nafsu. Dan kemudian turun ke bumi, dan malaikat itu tidak bisa melindungi nafsunya, menjaga nafsunya. Sehingga manusia itu merupakan makhluknya Allah yang betul-betul luar biasa karena Allah berikan nafsu. Dan nafsu itu ada 3, nafsu lawwamah, nafsu taubat penyesalan, nafsu ammarah bisu, nafsu yang menunjukkan dan mengajak kita untuk berbuat keburukan, dan yang ketiga nafsul mutmainnah, nafsu yang menenangkan. Maka dalam hadis dikatakan ketika datang bulan Ramadan, salah satu keutamaannya pintu surga terbuka, yang kedua pintu neraka tertutup, dan yang ketiga tangan-tangan syaitan terbelenggu. Wasuffidatis syayatin. Kemudian ulama menjelaskan syaitan ini terbelenggu, tapi kenapa kemudian kok banyak orang yang masih berbuat maksiat, berbuat keburukan? Karena dirinya sudah terlatih dengan nafsu amarah bisuknya. Ibarat 11 bulan, nafsu ini dilatih oleh syaitan untuk kemudian berbuat maksiat dan sebagainya. Maka ketika syaitannya selaku coach atau pelatihnya itu dikerangkeng, ketika orang itu belum bisa mengendalikan nafsu amarah bisuknya, maka dia juga akan melakukan hal tersebut, sehingga tidak bisa menyalahkan syaitan yang terbelenggu itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan di dalam surat Al-A'raf, Allah Ta'ala juga setelah memberitahu tujuan penciptaan hidup manusia, Allah Ta'ala itu kemudian bertanya kembali. Setiap ruh yang akan dilahirkan, ya, ada yang mengatakan dulu ruh-ruh kita itu sebelum Allah Ta'ala turunkan ke rahim ibu-ibu kita, Allah Ta'ala memberikan dan bertanya sebuah persaksian di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika kami mengambil anak Adam dari tulang sulbinya, untuk kemudian kami berikan dia ruh. Washhadahum ala anfusihim, dan kemudian kami tanya kepada mereka sebuah persaksian. Alastu birabbikum. Kemudian kami tanya kepada semua ruh itu, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kemudian mereka menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan itulah yang kami wanti-wanti, sehingga jangan sampai ketika di hari kiamat mereka mengatakan kami ini lengah. Ketika hari kiamat kemudian mereka beralasan kami ini lupa. Padahal semua manusia itu fitrahnya sudah diminta persaksian oleh Allah Ta'ala bahwasanya Allah dan tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang ini mari kita memahami bagaimana kita melaksanakan ibadah, sebagaimana tujuan hidup ini. Maka ibadah dalam Islam, Masya Allah, sangat luar biasa, penuh dengan kemudahan, penuh dengan kasih sayangnya Allah. Karena dulu Bani Israel itu kalau mereka berdosa, ya, pengikutnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa, itu dosa-dosanya tertulis di pintu rumahnya. Bahkan dalam suatu ayat dikatakan faqtulu anfusakum wa taba 'alaikum. Ketika mereka kemudian menyembah anak sapi, patung anak sapi, cara bertobatnya bagaimana? Suruh membunuh dirinya sendiri. Ini ketika pada syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Nuh yang kemudian doa kepada Allah, umat manusia di banjir, ya. Umat manusia ditenggelamkan dengan banjir, bukan dengan kaum Nabi Lut yang kemudian bumi ini dihancurkan, ya. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berdoa supaya umat ini tidak dengan satu kesalahan kemudian dihanguskan, tapi karena kasih sayangnya Nabi Muhammad dan syafaatnya Nabi Muhammad, kita ini masih mendapatkan kesempatan untuk tobat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ibadah ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sifatnya adalah ritual, kewajiban. Salat, puasa Ramadan, kemudian menunaikan zakat, kemudian berhaji, ini ibadah mahdhah. Ada juga ibadah ghairu mahdhah, yaitu kita ini bisa bekerja, apapun pekerjaan itu, tapi juga tujuannya adalah ibadah. Kita bisa bekerja, tapi juga mendapatkan pahala. Lah inilah yang banyak kita lakukan dalam keseharian kita, gimana supaya kita ini tetap bekerja, dapat dunia, akhiratnya juga dapat. Maka caranya adalah setiap kita mengawali semua pekerjaan itu, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita tidur malam hari 7 jam, 8 jam, itu bisa dapat pahala, Masya Allah. Tidur saja dapat pahala. Bagaimana caranya? Dengan kita berniat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita membaca doa sebelum tidur. Karena kebanyakan kalau kita muhasabah, kita itu tidur, sengaja tidur, atau banyaknya ketiduran, Bapak-bapak. Nonton TV, kemudian mata kriap-kriap, tiba-tiba ditonton sama TV. Gitu. Artinya banyak ketidurannya, banyak tidak sengajanya. Padahal Islam itu menghendaki segala suatu ibadah itu harus dengan sengaja. Maka ada yang namanya sunnah-sunnah sebelum tidur, berwudu, mengibasi, membersihkan tempat tidur, kemudian membaca doa. Supaya apa? Supaya tidur kita itu sengaja. Dan beda antara orang yang tidurnya sengaja dengan tidak sengaja. Orang yang tidurnya sengaja, maka Allah akan mudahkan dia untuk bangun malam. Maka Allah akan hilangkan daripada yang namanya mimpi yang buruk. Dan Allah jadikan tidurnya tidur yang nyenyak, tidur yang mendapatkan pahala. Maka ini yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam momen Ramadan ini, mari kita kembali memuhasabah bahwasanya hidup kita tujuannya adalah ibadah. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, Bapak Ibu. Dunia adalah tempat meninggal kita. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal kita. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Maka jangan sampai kita mati-matian mencari sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Jangan kita berambisi, jangan kita ngoyo mati-matian membawa sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati. Oleh karena itu, mari kita jadikan hidup ini, kesempatan hidup ini untuk memperbanyak sangu kita, memperbanyak bekal kita. Khususnya di bulan Ramadan, memperbanyak cara agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Bu'dan liman wajada Ramadan falam yughfar lah. Sungguh rugi orang yang ketemu Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sarana untuk Allah ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah kita keluar dari Ramadan dalam keadaan Idul Fitr, kembali kepada kesucian, kembali kepada hamba yang tidak punya dosa, hamba yang kemudian bertemu dengan Allah dalam keadaan yang takwa muttaqin. Mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat, sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan tambahan ilmu dan keimanan bagi kita. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan bisa menuntaskan Ramadan hingga akhir dengan sehat, dengan iman, dan dengan Islam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan hingga insya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah, kita sudah siap dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.